Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meifa Putri Fadira dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 225231183. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ialah suatu perjanjian yang terjadi antara pihak VOC dan pihak Mataram yang diwakili oleh Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Mataram kepada Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Namun, Pangeran Sambernyawa atau biasa disebut dengan Raden Mas Said tidak memiliki andil dalam bagian tersebut. Kemudian, pada tanggal 13 Februari tahun 1755, Pulau Jawa pun terbelah. Wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang semula dimiliki oleh Kasunanan Surakarta harus diberikan setengahnya kepada Pangeran Mangkubumi dan lahirlah Kesultanan Yogyakarta. Pembelahan ini membawa kegetiran sendiri bagi orang Jawa. Namun, bagi pihak Belanda, Perjanjian Giyanti ini sangat menguntungkan bagi mereka. Kekuasaan Belanda pun semakin kuat mencengkeram tanah Jawa. Boleh dibilang setelah perjanjian itu Jawa sepenuhnya berada di tangan Belanda. Sesuatu yang berlangsung selama kurang lebih 2 abad. Kisah perpecahan tanah Jawa dimulai dari pertikaian antara anggota keluarga istana Kasunanan Surakarta atau pewaris kekuasaan Wangsa Mataram. Ada 3 tokoh utama yang ikut andil dalam perang saudara ini, yaitu Susuhan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau disebut dengan Pangeran Sambernyawa. Pakubuwana II atau Raja pendiri Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi merupakan kakak beradik. Sama-sama putra dari Amangkurat IV atau penguasa Mataram pada periode 1719 sampai 1726. Adapun Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV atau keponakan Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Said mengklaim bahwa dirinya berhak atas tahta Mataram yang diduduki pamannya, Pakubuwana II. Ini lantaran ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, adalah putra sulung Amangkurat keempat. VOC pun menaikkan putra Mangkurat keempat lainnya, yakni Pangeran Prabu Sayasa sebagai penguasa Mataram. Prabu Sayasa inilah yang kemudian bergelar Pakubuwana II pada tahun 1745 sampai tahun 1749 dan memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta. Atas dasar inilah Raden Said mengobarkan perlawanan terhadap VOC untuk menuntaskan dendam ayahnya. Ia pun menuntut haknya sebagai pewaris kuasa Mataram yang telah diberikan kepada Pakubuwana II oleh Belanda. Namun, bukan hanya itu, Raden Mas Said juga merasa berhak atas tahta, maka ia memutuskan bergabung untuk bersama-sama melawan Pakubuwana II dan VOC. Sebagai bukti komitmen dan perekat bersatunya dua kekuatan ini, Pangeran Mangkubumi menikahkan putrinya, yaitu Raden Ayu Intan dengan Raden Mas Said. Mereka kemudian menyingkir ke tengah hutan yang berada di sebelah barat Surakarta. Pada 11 Desember tahun 1749, Pangeran Mangkubumi pun ditetapkan sebagai Raja Mataram oleh para pengikutnya. Orang yang dinaikkan sebagai raja baru dan berhak menyandang gelar Pakubuwana III adalah putra mendiang Pakubuwana, yaitu Raden Mas Suryadi. Dengan demikian, sempat ada 2 sosok yang memakai gelar Pakubuwana III, yakni Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta yang didampingi oleh Raden Mas Said dan Raden Mas Suryadi sebagai penerus tahta Mataram yang diakui oleh VOC. Kemudian, VOC pun mengupah seorang kerabat keraton bernama Tumenggung Sujanapura untuk memengaruhi Raden Mas Said. Hasutan ini membuat Raden Mas Said bimbang dan memutuskan pisah jalan dengan Pangeran Mangkubumi. VOC menjanjikan Pangeran Mangkubumi akan menerima separuh wilayah Mataram yang kini dikuasai oleh Pakubuwana III jika menghentikan perlawanannya. Pangeran Mangkubumi semula menaruh curiga terhadap VOC yang diwakili oleh Nicholas Harting, meski akhirnya ia pun bersedia berembuk dengan VOC tersebut. Mangkubumi pun sempat menolak permintaan tersebut, kemudian ia merelakan gelar susuhananya dan kelak memakai gelar Sultan. Pada tanggal 13 Februari tahun 1755, bertempat di desa Giyanti dekat Salatiga, atau yang sekarang biasa disebut dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah,
Pihak VOC dan kubu Pangeran Mangkubumi kembali bertemu. Musuh yang tersisa bagi VOC tinggallah Raden Mas Said yang terus melawan setelah pecah kongsi dengan Pangeran Mangkubumi. Poin-poin itu antara lain adalah bahwa setelah menjadi Sultan, Pangeran Mangkubumi tidak berwenang mengangkat serta memecat para bupati dan bupati dalam, atau yang sekarang biasa disebut dengan Perdana Menteri selaku pelaksana pemerintahan, tanpa persetujuan VOC sebelumnya. Sementara para bupati dan bupati dalam sebelumnya harus bersumpah setia di hadapan pejabat VOC sebelum melaksanakan tugas. Namun, jika nantinya terjadi perang dan ada bupati yang memihak VOC, maka Sultan harus mengampuninya. Perjanjian Giyanti juga menyebutkan bahwa Sultan tidak berhak meminta Madura dan daerah-daerah pesisir yang telah dikuasai oleh VOC sebelumnya. Terakhir, Sultan harus berjanji akan menaati seluruh perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Setelah perjanjian Giyanti tersebut ditandatangani, Pangeran Mangkubumi pun mendapatkan setengah wilayah Mataram, yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kelak, Mataram kembali pecah. Raden Mas Said akhirnya memperoleh jatah untuk mendirikan Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta. Selanjutnya, Kesultanan Yogyakarta juga harus merelakan sebagian wilayahnya kepada Pangeran Natakusuma, salah satu putra Hamengkubuwana I atau adik tiri Hamengkubuwana II, yang melahirkan satu kerajaan lagi bernama Kadipaten Paku Alaman. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.